Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarti Lydia Faina. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Kali ini saya sudah bersama rekan kerja saya, yaitu Bapak Pahwajan. Beliau adalah guru bahasa Inggris yang mengajar di kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wajan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak Guru, sebelum nantinya saya akan melakukan observasi di kelas Pak Guru untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang Pak Guru lakukan. Jadi Pak Guru, tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Pak Guru lakukan di dalam kelas. Nah Pak Guru, di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Guru. Ya? Siap. Jadi pertanyaan saya yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang Pak Guru akan lakukan nantinya? Baik ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Guru sebelumnya. Terkait daripada pertanyaan pertama, itu tujuan belajar yang ingin saya sampaikan secara pribadi untuk siswa kelas 10. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi tabel sebagai teks naratif. Dan kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memahami pengertian, kemudian struktur umum dan unsur kebahasaan dari sebuah tabel tersebut. Dan kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengolah, menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi dari beberapa contoh tabel yang sudah dipelajari tersebut. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi juga dan menjelaskan makna kosakata baru dan yang jarang digunakan dalam sebuah tabel tersebut. Jadi 4 poin sebagai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai selama proses pembelajaran tersebut. Sangat luar biasa Pak Guru ya. Jadi di sini saya menangkap ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Pak Guru capai. Baik, pertanyaan yang kedua Pak, area yang ingin dikembangkan dari pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti apa Pak? Oke, baik, area yang ingin dikembangkan di sini pertama itu tentunya terhadap siswa dan siswi kita di kelas tersebut. Yang pertama itu menyimak, kemudian yang kedua berbicara, kemudian yang ketiga membaca, kemudian yang keempat menulis serta mempresentasikan teks naratif tersebut. Tentunya mereka lebih menjelaskan setelah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu, sehingga betul bahwasanya mereka itu paham tentang daripada pembelajaran tersebut, daripada isi tujuan pembelajaran tersebut. Ya, jadi area yang ingin Pak Guru kembangkan di sini ada yang pertama itu menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, menulis, dan murid itu dapat mempresentasikan dari hasil dari diskusi kelompoknya itu ya Pak Guru ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih Pak, apa rancangan pembelajaran yang akan Pak Guru lakukan? Mungkin dari segi strateginya, kemudian model ataupun metode pembelajarannya. Oke, baik. Ini pertanyaan yang ketiga luar biasa sekali ini. Rencana pembelajaran yang akan saya lakukan tentunya memiliki strategi dan model pembelajaran tersebut terhadap siswa dan siswi juga di dalam kelas. Model pembelajaran yang saya gunakan pertama discovery learning, dan kemudian berdiskusi, metode diskusi kelompok. Nah, itu yang lebih terkadang dilakukan yang saya terapkan terhadap
siswa dan siswi di dalam kelas itu diskusi kelompok guna untuk bagaimana bahwasanya berjalan proses pembelajaran itu lebih signifikan gitu. Ya. Jadi yang saya dapat tangkap di sini Pak, Bapak akan menggunakan model pembelajaran psikologi dan menggunakan metode pembelajaran diskusi kelompok ya Pak ya. Ya, jadi kita lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak. Bagaimana dengan media? Apa kira-kira media yang akan Pak Guru akan kembangkan di proses pembelajaran ini? Media yang dipakai dalam melakukan pembelajaran tersebut tentunya proyektor itu ya Bu ya. Ya. Pakai proyektor, dan kemudian tentunya ada laptop yang berisikan di sana ada PPT ya. Ya. Untuk bagaimana menayangkan di depan itu supaya siswa dan siswi itu dapat melihat, dapat menyimak dan dapat membaca daripada proses pembelajaran tersebut. Luar biasa ya Pak ya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, bentuk evaluasi atau penilaiannya seperti apa nih Pak? Oke, baik, ini pertanyaan terakhir ya Bu Guru ya. Ya. Untuk evaluasi dan penilaian yang akan dinilai di dalam kelas tersebut tentunya kita menilai siswa dan siswi kita di sana. Dan di sini saya memiliki ada 2 poin untuk bagaimana nilai daripada siswa dan siswi di dalam kelas tersebut. Pertama, saya melakukan asesmen diagnostik namanya Bu Guru, dalam bentuk kuis, sebuah pembelajaran atau pertanyaan yang memang bisa dicermati oleh siswa dan siswi kita di dalam kelas tersebut. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yaitu melakukan asesmen formatif di akhir pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini sangat luar biasa untuk bisa kita menggunakan untuk penilaian terhadap siswa dan siswi di dalam kelas. Ini ada 2 poin bentuk penilaian itu. Ya. Jadi ada 2 jenis penilaian yang akan Pak Guru gunakan ya. Di mana di kegiatan awalnya itu Pak Guru akan menggunakan asesmen diagnostik ya untuk sebagai pemahaman awal anak-anak sebelum melakukan proses pembelajaran. Nah, kemudian nanti di akhirnya Pak Guru akan melakukan asesmen formatif ya Pak ya. Ya. Nah, jadi kira-kira kapan sih kegiatan ini Pak Guru akan laksanakan? Kegiatan ini bisa akan kami laksanakan tentunya pada hari yang sudah ditentukan, jam yang sudah ditentukan, yaitu pada hari Rabu jam pertama sampai jam kedua. Ya. Jadi Pak Guru akan melaksanakan proses pembelajaran ini di hari Rabu ya Pak ya, di jam pertama dan yang kedua. Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk dapat saya lakukan wawancara sebelum melakukan supervisi kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekian dulu Pak Guru ya untuk percakapan hari ini. Kita akan kembali lagi di proses supervisi dan nantinya di percakapan pasca observasi ya. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama saya dalam percakapan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Pahlojan selaku rekan sejawat saya yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan kali ini juga saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik, yaitu Bapak Hendro Panduwinata SPDGR. Assalamualaikum Bapak PP. Assalamualaikum Pak Pahlojan. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, di percakapan pasca observasi ini Pak Ojan, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan. Ya, di mana tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan. Nah Pak, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan? Terima kasih atas pertanyaan pertamanya itu. Untuk perasaannya kegiatan observasi kelas yang sudah kita laksanakan di kelas itu karena mungkin saja ini adalah yang paling utama ya, yang pertama kali, sehingga karena mungkin belum terbiasa mungkin saja ada rasa ketegangan dan kemudian rasa nervous dan kemudian khawatir gitu. Sehingga walaupun saja seperti itu, alhamdulillah berjalan dengan baik dan merupakan tetap semangat begitu. Itu dulu. Alhamdulillah ya Pak. Jadi proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan sudah berjalan dengan baik. Nah Pak, bagaimana bisakah Bapak menceritakan area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, mungkin dari langkah-langkahnya ataupun tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Oke, dari itu saya langsung saja jawab. Jadi kalau tahap yang pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan dari ini bisa mencuat untuk mereka itu bisa memiliki perkembangan begitu dan pengetahuan sehingga kami memiliki keterampilan. Untuk mengetahui murid juga dapat memahami pengertian yaitu struktur umum dan kemudian unsur kebahasaan dari sebuah tabel tersebut. Sedangkan untuk area keterampilan yaitu peserta didik dapat mengolah daripada kosakata dan kemudian menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi dari beberapa contoh tabel tersebut. Ya, baik. Jadi area pengembangan yang Bapak lakukan itu ada dua ya Pak ya, dari area pengetahuannya dan juga keterampilannya ya Pak ya. Nah menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan di dalam kelas atau tidak? Ya alhamdulillah, walaupun saja itu yang pertama kali, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Namun masih ada saja sih ada beberapa kekurangan dan kemudian hambatan-hambatan yang mengganggu pada aktivitas tersebut. Namun berjalan dengan baik sehingga kalau dipresentasikan persennya itu lumayan begitu daripada tidak adanya. Ya. Baik ya Pak, jadi sudah dilakukan dengan sangat baik ya Pak ya. Sudah berjalan sudah sesuai, namun masih ada kekurangan sedikit ya Pak ya. Nah, menurut Bapak apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Ya, kita lihat dari sisi kurangannya atau hambatannya itu sangat sering sekali terjadi. Itu masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat
sebentar tiba-tiba menghilang gitu. Nah, itu hambatan yang masih yang terjadi di dalam siswa tersebut, sehingga kekurangan daripada siswa itu dia tidak terlibat dalam kegiatan belajar dan mengajar tersebut, sehingga artinya di sini murid tersebut dikategorikan kurang aktif atau pasif, begitu kan, nggak aktif lagi, kurang aktif begitu. Itu Bu Guru. Jadi ada beberapa murid yang kurang aktif ya Pak ya, Iya. dan mungkin hanya mengandalkan teman seperti itu aja ya Pak ya. 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 Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Mengapa mereka kurang aktif dan tidak mau ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas? Ya, begitulah ini terjadi sangat signifikan sekali bahwasanya mungkin dalam pembagian kelompok Ya. dengan jumlah yang terlalu banyak yang pertama, dan nantinya saya juga akan menggunakan sejenis pendekatan bahasa Inggris itu close up, close up gitu. Sehingga itu menjadi sebuah minat daripada anak tersebut, dan ada sebuah ketertarikan di dalam metode pendekatan tersebut atau close up tersebut. Nah, misalnya saya akan membagikan kelompok berdasarkan gaya belajarnya mereka masing-masing begitu. Ada yang juga gaya belajarnya itu visual, ya, visual, auditori dan testik, sehingga anak merasa lebih nyaman dan tentram ketika bapak dan ibu gurunya itu transfer daripada knowledge tersebut atau pengetahuan yang kita sampaikan, itu mereka mentransfer langsung ke memorinya begitu dengan nyaman dan tentram. Begitu. Itu pendekatan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi Bapak akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menarik minat belajar siswa gitu Pak ya. Di samping itu juga Bapak akan menggunakan menyesuaikan dengan gaya belajar pada anak, yaitu dari segi visual maupun auditori dan kinestetiknya ya Pak ya. Nah, kemudian mudah-mudahan apa yang nantinya Bapak rencanakan ini dapat terrealisasikan dengan baik ya Pak ya, memberikan proses-proses pembelajaran yang tentunya lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya tunggu Pak inovasi-inovasi dalam pembelajaran Bapak untuk memberikan suguhan atau pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang Bapak sampaikan tadi? Oh iya, perubahan tersebut kita laksanakan tentu saja perlu ini sebuah perencanaan gitu kan, sehingga kita melakukan dengan tepat waktu. Mungkin saja waktunya nanti bisa saya tentukan bagaimana baiknya lah gitu. Tapi insya Allah saya akan melakukan dalam waktu singkat, mudah-mudahan bisa terrealisasikan sembari kita mengumpulkan kesehatan, kesemangatan gitu ya, sehingga bisa terrealisasikan sebuah rencana untuk kedepannya demi anak dan bangsa. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat segera terrealisasikan Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak interaksi untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi ini. Terima kasih luar biasa, kita siapa sih ya, terima kasih Guru ya. Alhamdulillah sehat. Bagaimana prakteknya kemarin, lancar? Alhamdulillah berjalan dengan baik. Oke, kembali ke fokus kita, yaitu kegiatan kita
hari ini yaitu percakapan pasca observasi. Yang namanya pasca observasi sebenarnya ini adalah sesuatu yang kita bahas mengenai apa yang sudah terjadi. Di sini ada 3 fokus yang akan kita refleksikan dulu. Yang pertama itu guru di sini fokusnya itu menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar. Oke, tadi sudah dilakukan, sudah terlihat tadi ada beberapa kali guru menanyakan mengenai apa yang sudah dilakukan dan menjadi indikator pencapaian dalam pengembangan yang tinggi pada saat Pra-observasi. Nah, terus yang kedua, guru di sini diminta untuk menyampaikan catatan hasil observasi. Nah, karena guru juga di sini kan diminta untuk menyampaikan, oh ya, saya kemarin ketika mengobservasi Pak Guru itu, saya menemukan ini saya temukan. Kira-kira tahu apa guru? Nah, saat itu yang jadi yang perlu ditanyakan di sana. Terus yang ketiga, guru menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan. Tadi sudah disampaikan bahwa area pengembangan yang ingin Pak Guru sampaikan pada saat observasi seperti ini. Ketika pelaksanaan pasca observasi sudah terlaksana seperti ini, Pak Guru akan melakukan apa lagi? Nah, jadi itu sih 3 hal yang menjadi fokus dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih dan mohon maaf yang merepotkan guru ini. Yang akhir ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bapak tanggapan-tanggapannya maupun sarannya untuk perbaikan proses saya ke depannya. Akhirnya seluruh rangkaian kegiatan komunikasi akademik ini sudah terlaksana dengan sangat baik, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi pembelajaran, dan yang terakhir yang baru saja kita laksanakan itu pasca observasi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.